Seperti yang ditayangkan sebelumnya, setelah Syekh Wali Lanang atau Syekh Maulana Ishaq berhasil menyembuhkan Dewi Sekardadu dari wabah pagebluk, selanjutnya Dewi Sekardadu dengan sukarela menerima mengikuti ajaran agama Islam bersama Pangeran Karucil. Dewi Sekardadu pun memiliki nama Islam, yaitu Nyai Mas Sayu Atika. Ternyata keputusan Dewi Sekardadu tersebut diikuti oleh beberapa anggota keluarga istana Kerajaan Balumbangan atau Belambangan lainnya yang juga menyatakan memeluk agama Islam. Sesuai isi sayembara sebagaimana yang diucapkan oleh Raja Menak Sembuyu, akhirnya Dewi Sekardadu dinikahkan dengan Syekh Maulana Ishaq. Sebuah kisi-kisi yang terberai. Ada yang mencoba memunguti, namun ada juga yang lalai. Jejak-jejak masa lalu itu pun seakan kini telah reinkarnasi menjelma bak selaksa misteri. Napak tilas penelusuran di antara pintasan dimensi tentang adanya ada dalam ketiadaan, jua tiadanya tiada dalam keberadaan. Jangan lupa klik like, subscribe, dan share. Ikuti dan saksikan petualangan wisata mistis bersama Denista Karisma Putra hanya di YouTube LSAP Banyuwangi Channel. Keberadaan Syekh Maulana Ishaq di Kerajaan Balumbangan atau Belambangan, apalagi setelah menikah dengan putri Dewi Sekardadu atau Nyai Mas Sayu Atika, telah memantik persoalan tersendiri khususnya bagi Bajul Segoro atau buaya laut. Sebagaimana dilansir dari berbagai referensi, ternyata Bajul Segoro sudah lama menambatkan cintanya kepada sang putri Dewi Sekardadu. Namun sayangnya, Bajul Segoro hanya bertepuk sebelah tangan hingga cintanya pun tak pernah sampai. Bahkan Bajul Segoro berambisi ingin menjadi raja dengan cara harus menikahi Dewi Sekardadu. Namun apa hendak dikata, Dewi Sekardadu sudah menikah dengan Syekh Maulana Ishaq. Agaknya Bajul Segoro tak pernah patah arang. Ia terus mencari cara untuk menyingkirkan Syekh Maulana Ishaq, apalagi setelah ia diangkat sebagai patih oleh Raja Menak Sembuyu, menggantikan Arya Samboja yang telah meninggal dunia. Kini patih Bajul Segoro lebih leluasa menggunakan pengaruhnya dengan melakukan intrik-intrik serta beragam hasutan guna mewujudkan segala ambisinya. Hati Bajul Segoro kian meradang tatkala selama 7 bulan lebih Syekh Maulana Ishaq berada di Kerajaan Belambangan telah berhasil mendirikan sebuah kampung dan pesantren di Padukuhan Giri yang setiap harinya semakin banyak rakyat Belambangan yang terus berdatangan untuk belajar ilmu tentang agama Islam. Bahkan hati Bajul Segoro kian bergolak penuh amarah
sakit hati, serta dendam membara ketika mendengar Dewi Segerdadu sedang hamil tua. Dengan akal liciknya, Patih Bajul Segoro tanpa lelah terus memprovokasi Sang Prabu Menak Sembuyu dengan hasutan-hasutan jahatnya. Karena begitu kuatnya provokasi dan hasutan dari Patih Bajul Segoro, akhirnya hati Prabu Menak Sembuyu menjadi luluh juga dan larut dalam pengaruhnya Bajul Segoro. Di sisi lain, secara diam-diam Patih Bajul Segoro mengerahkan orang-orang kepercayaannya untuk menculik dan menganiaya serta memaksa para santri Syekh Maulana Ishaq agar kembali pada agama yang lama. Akan tetapi sama sekali tak membuahkan hasil. Bahkan para santri itu meski telah dianiaya sedemikian rupa, tetap bersikukuh pada keyakinannya. Mengingat berbagai cara yang dilakukan, ternyata hanya menemui kegagalan. Akhirnya Patih Bajul Segoro berhasil meyakinkan Prabu Menak Sembuyu untuk menggempur serta membumi hanguskan pesantrennya Syekh Maulana Ishaq agar pengaruhnya tidak semakin meluas. Maka atas persetujuan Prabu Menak Sembuyu akhirnya mengerahkan pasukan dalam jumlah besar yang dipimpin langsung oleh Patih Bajul Segoro menuju ke pesantren milik Syekh Maulana Ishaq. Setibanya pasukan besar tersebut di halaman pesantren, Syekh Maulana Ishaq maju seorang diri. Ia berjalan dengan tenangnya menuju ke arah Patih Bajul Segoro. Fenomena aneh pun terjadi. Semua prajurit terdiam di tempatnya masing-masing. Tak ada satupun yang berani menghalangi langkahnya. Sesampainya di hadapan Patih Bajul Segoro, Syekh Maulana Ishaq pun dengan penuh wibawa berujar, "Kami berdakwah semata-mata demi menyadarkan mereka yang salah, bukan membasmi mereka yang berbuat salah. Oleh karenanya, perang tak perlu terjadi. Dan saya bersedia meninggalkan belambangan ini demi kebaikan serta kedamaian bagi semuanya." Mendengar pernyataan Syekh Maulana Ishaq yang bijaksana tersebut, Patih Bajul Segoro mengurungkan serbuannya. Namun saat Syekh Maulana Ishaq berbalik arah menuju ke pesantren, ada salah satu santrinya bertanya, "Jikalau Tuan hendak pergi meninggalkan kami, lantas siapa yang akan membimbing kami belajar agama Islam?" Syekh Maulana Ishaq pun menjawabnya dengan lugas, "Ketahuilah, istriku saat ini sedang mengandung. Anak dalam kandungannya itulah yang kelak akan melanjutkan perjuangan dakwahku." Ternyata perkataan Syekh Maulana Ishaq tersebut sempat terdengar oleh Patih Bajul Segoro serta beberapa prajurit lainnya. Tak urung hati Patih Bajul Segoro semakin bertambah amarah dan membara. Patih Bajul Segoro beserta pasukannya akhirnya kembali menuju ke Keraton Belambangan. Setelah Patih Bajul Segoro beserta pasukannya pergi, Syekh Maulana Ishaq menemui istrinya yang sedang hamil tua untuk berpamitan seraya berkata, "Duhai istriku, jangan pernah berprasangka.
jika aku tidak menyayangi atau tidak mencintaimu. Justru aku lebih menyayangi serta mencintaimu melebihi dari yang kau kira. Akan tetapi, demi kedamaian semua pihak serta demi menghindari pertumpahan darah, maka relakanlah aku pergi meninggalkan Belambangan ini. Dengan hati luluh, serasa remuk redam, tanpa disadari air bening berlinangan serta bercucuran dari pelupuk mata Dewi Sekardadu saat melepas kepergian suaminya. Setelah Syekh Maulana Ishak pergi meninggalkan pesantren di Padukuhan Giri, maka Dewi Sekardadu diboyong ke istana Belambangan. Tak seberapa lama kemudian, Dewi Sekardadu melahirkan bayi laki-laki nan elok wajahnya. Prabu Menak Sembuyu dan permaisurinya merasa senang dan bahagia menyaksikan kehadiran cucunya. Bayi tersebut memang lain daripada yang lain. Wajahnya menerbitkan cahaya nan terang benderang. Lain halnya dengan Patih Bajul Segoro. Ia menampakkan wajah masam dengan jiwanya yang bergolak tak menentu. Namun ia berusaha menenangkan diri, seraya untuk bersabar, membiarkan bayi tersebut mendapatkan limpahan kasih sayang dari keluarganya sekitar 40 hari. Setelah 40 hari terlewati, Patih Bajul Segoro mulai menghasut Prabu Menak Sembuyu. Secara kebetulan, pada saat tersebut wabah penyakit berjangkit kembali di Belambangan. Patih Bajul Segoro pun menjalankan rencananya dengan memprovokasi Prabu Menak Sembuyu. "Mohon ampun Gusti Prabu, bayi itu cepat atau lambat akan menjadi bencana di kemudian hari. Wabah penyakit kali ini pun menurut keterangan dari dukun-dukun hebat di Belambangan ini merupakan akibat dari adanya hawa panas yang menyemprot dari jiwa bayi itu Gusti Prabu. Apalagi saya pribadi beserta para prajurit mendengar secara langsung perkataan Maulana Ishak bahwa bayi tersebut yang akan meneruskan perjuangannya untuk menyebarkan ajaran agama Islam Gusti Prabu." Mendengar provokasi dari Patih Bajul Segoro tersebut, Prabu Menak Sembuyu tidak segera mengambil keputusan, karena dalam hatinya ia terlanjur menyayangi kehadiran cucunya itu. Namun Patih Bajul Segoro tiada bosan-bosannya dan secara terus-menerus menghasut Prabu Menak Sembuyu. Ternyata hasutan Patih Bajul Segoro berhasil. Prabu Menak Sembuyu pun akhirnya terpengaruh juga. Meskipun Prabu Menak Sembuyu tak tega menyuruh pembunuhan atas cucunya tersebut secara langsung, akhirnya dengan berat hati ia menyetujui bayi yang masih berusia 40 hari itu dimasukkan ke dalam peti lalu dibuang ke tengah laut atau samudra. Sementara itu, Dewi Sekardadu sebagai seorang wanita merasa sudah tak sanggup lagi menanggung derita yang dialaminya. Setelah ditinggalkan suaminya, kini harus merelakan anak satu-satunya dibuang ke tengah laut. Sejak peristiwa tragis pembuangan anaknya tersebut, Dewi Sekardadu terus sakit-sakitan dan akhirnya ia pun meninggal dunia. Sedangkan bayi yang dimasukkan ke dalam peti lalu dibuang ke laut di Selat Bali. Namun tak diduga ada sebuah kapal dagang dari Gresik yang kebetulan melintas di Selat Bali
lalu menabrak peti yang berisikan bayi tersebut. Hal aneh pun terjadi. Kapal tersebut tak bisa bergerak saat menabrak peti tadi. Selanjutnya sang nahkoda memerintahkan awak kapal untuk turun memeriksanya hal apa yang sedang terjadi. Setelah diselidiki, ternyata kapal tersebut menabrak sebuah peti. Maka nahkoda pun memerintahkan supaya mengangkat peti itu dan dibawa ke geladak kapal. Saat dibuka, sungguh mengagetkan. Ternyata peti itu berisikan bayi mungil yang tampan wajahnya. Dan sesampainya di Gresik, bayi itu diberikan kepada juragan mereka, yaitu Nyai Ageng Ternate. Mengingat bayi tersebut ditemukan di tengah laut atau samudra, akhirnya diberi nama Jaka Samudra. Selanjutnya berganti nama Ainul Yakin, lalu Raden Paku, hingga dikenallah sebagai Sunan Giri.